Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hartanto dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester ketiga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran aktif. Yang poin A, pengertian dari pembelajaran aktif. Apa yang sebenarnya disebut dengan pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif merupakan sebuah pembelajaran di mana peserta didik diberi kesempatan untuk aktif dalam membangun sendiri konsep dan pengetahuan melalui berbagai macam kegiatan. Kegiatan di sini bisa berupa membaca sumber-sumber informasi, mendengarkan, mendiskusikan, dan yang lainnya. Perkembangan yang semakin pesat, utamanya dalam bidang informasi, mensyaratkan perlunya menggeser pembelajaran yang lebih aktif dan partisipasif. Dengan semakin meningkatnya laju perkembangan pengetahuan, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Dengan demikian, peserta didik juga harus menggeser peran dari hanya sekedar penerima pasif informasi menuju kepada pencari aktif informasi dan pengetahuan. Jadi dalam hal ini, peserta didik ditekankan untuk lebih aktif dalam membangun sendiri konsep pengetahuannya. Selanjutnya yaitu poin B, mengenai urgensi penerapan pembelajaran aktif. Beberapa alasan mengapa perlunya diterapkan pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu riset kognitif. Riset kognitif menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode ceramah bukanlah pembelajaran yang efektif. Kenapa demikian? Karena dalam metode ceramah, peserta didik hanya pasif dalam menerima informasi. Dia tidak bisa menggambarkan atau bahkan dia sulit untuk mengingatnya. Jika saja peserta didik memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan eksperimen, berdiskusi, membaca, mendengarkan, maka ia akan lebih banyak mengingat pembelajaran daripada hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran aktif mencegah terjadinya sesi monoton, sehingga peserta didik akan lebih aktif dan senang dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Karena dalam hal ini semua peserta didik dituntut untuk aktif menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan yang ia miliki. Selanjutnya yaitu pembelajaran aktif dapat mendorong interaksi antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya dan dengan gurunya. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi peserta didik. Karena dalam hal ini peserta didik juga dituntut untuk bisa menyampaikan atau mengeluarkan pendapatnya, pemahamannya atas sebuah masalah atau materi yang sedang dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Yang keempat yaitu keterlibatan yang tinggi dalam pembelajaran menyebabkan minat dan motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang poin C, karakteristik pembelajaran aktif. Beberapa di antara karakteristik pembelajaran aktif, yang pertama yaitu peserta didik tidak hanya mendengar ceramah secara pasif, melainkan peserta didik juga melakukan berbagai hal. Bisa berupa membaca, melihat, mendengarkan, melakukan eksperimen, dan diskusi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran aktif tidak hanya ditekankan pada penyampaian informasi oleh guru, melainkan pada pembangunan konsep oleh peserta didik itu sendiri. Jadi dalam hal ini guru sebagai fasilitator atau pengawas dalam pembelajaran aktif di sini. Guru memberikan materi, setelah itu peserta didik melakukan diskusi atau membangun konsep sendiri dari materi yang telah diberikan seorang guru tersebut. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran aktif, guru akan lebih cepat mendapatkan umpan balik dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat yaitu
peserta didik dirangsang untuk menggunakan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan evaluatif. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung terselenggaranya pembelajaran aktif. Yang pertama, yaitu mengenai ketersediaan lingkungan dan sumber belajar yang memadai. Sebuah pembelajaran aktif yang sudah dirancang dengan sedemikian rupa tidak akan berjalan atau terselenggara tanpa adanya lingkungan dan sumber yang memadai. Misalnya, jika seorang murid disuruh untuk melakukan eksperimen, maka hendaknya sebelum melakukan eksperimen, murid sudah diberikan cara-cara melakukan eksperimen dan bahan-bahan untuk melakukan eksperimen. Tanpa adanya cara dan bahan tersebut, tidaklah mungkin seorang murid dapat melakukan eksperimen. Yang kedua, yaitu mengenai metode yang dapat mengaktifkan peserta didik. Metode di sini bisa berupa berperan aktif, maksudnya bermain peran, analisis studi kasus, dan pesta pertanyaan. Dalam memilih metode di sini, guru harus lebih jeli dalam menerapkan metode di sini. Jika misalnya menggunakan metode yang ini, peserta didik sudah tidak aktif, maka hendaknya guru beralih ke metode yang lain. Agar kenapa? Agar pembelajaran dapat bisa berjalan semestinya, atau bahkan bisa berjalan lebih aktif daripada yang sebelumnya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.